Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Saya Alifia Nurdiana. Kali ini saya akan membahas tentang sistem saraf dengan integrasi keislamannya. Apakah kalian tahu apa itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf dalam pandangan Al-Quran yaitu dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 15-16 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah, yang artinya ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian niscaya kami tarik ubun-ubunnya, ubun-ubun yang dusta penuh kesalahan. Adapun sel saraf merupakan sistem saraf manusia tersusun dari urat saraf berupa jaringan yang tersusun dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Adapun sel saraf dalam pandangan Al-Quran yaitu dalam Quran Surat Hud ayat 56 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidh binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim, yang artinya sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya, sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Bahwa tafsir dari ayat ini memiliki penekanan pada kata nasiyah yang mempunyai arti ubun-ubun. Beberapa tafsir menunjukkan bahwa ubun-ubun merupakan bagian otak depan atau disebut dengan frontal lobe yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Dalam ayat ini menyebutkan bahwa ubun-ubun menjadi tolak ukur atas tindakan buruk yang melenceng dari aturan agama Islam. Hal ini sesuai dengan mengenai frontal lobe atau ubun-ubun sebagai pusat kendali dari keputusan dan perbuatan. Nah, dalam mempelajari sistem saraf dalam Islam menekankan pentingnya memahami bahwa sistem saraf manusia dapat mengendalikan tindakan manusia dan membimbing mereka ke arah yang baik atau buruk. Penting untuk diingat bahwa Allah lah yang memiliki kekuasaan paling besar atas manusia, dan tanpa bantuannya manusia tidak akan mampu menggunakan akalnya. Nah, bahwa sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja dalam menerima maupun mengantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satu ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu kita juga punya dendrit. Dendrit adalah suatu yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu gak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf. Tahukah kamu gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh sistem saraf?
Apakah kalian tahu bahwa otak kita dilindungi oleh tempurung kepala, dan di antaranya tempurung kepala dan otak terdapat 3 membran, masing-masing di antaranya membentuk selaput. Selaput otak itu terdiri atas dura mater, arsenoid mater, dan pia mater, atau yang kita kenal sebagai meningis otak. Meningitis merupakan penyakit peradangan pada selaput yang menyelimuti otak maupun di sumsum tulang belakang. Membran atau selaput yang disebut meninges sejatinya berfungsi untuk otak dan sumsum tulang belakang dari bakteri dan virus. Ketika meninges terinfeksi, terjadilah penyakit yang disebut meningitis. Meningitis adalah infeksi yang terjadi di meninges, suatu penyakit yang memiliki implikasi kesehatan yang serius, dan jika tidak segera ditangani, akan berakibat fatal. Seperti infeksi pada umumnya, meningitis dapat disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme, seperti virus, bakteri, maupun fungi. Meningitis yang disebabkan oleh bakteri menghasilkan gejala-gejala lebih parah, sehingga harus diatasi dengan cepat. Penyakit meningitis bisa terjadi pada anak-anak, remaja, dan usia muda yang memiliki resiko yang paling besar, terutama mereka dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Salah satu gejala khas yang dapat mengarahkan kita pada meningitis adalah kaku pada bagian leher. Seringkali gejala tersebut disertai dengan demam dan sakit kepala yang luar biasa yang dapat disertai dengan muntah-muntah. Gejala lebih buruk yang bisa muncul adalah kejang-kejang, fotosensitivitas, menurunnya nafsu makan, dan lainnya. Akan lebih baik jika kalian pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. Jika kalian merasa bahwa gejala yang disebutkan ada pada diri kalian, hal yang menjadi risiko dari seseorang terkena meningitis adalah sistem imun tubuh yang lemah, seperti orang demam, AIDS, atau seorang yang menderita diabetes. Kehamilan juga dapat meningkatkan risiko dari meningitis karena tingginya kerentanan ibu untuk terkena infeksi dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit tersebut. Infeksi ini juga bisa ditularkan secara langsung kepada bayi sedang dikandung dan dapat menyebabkan bayi meninggal dalam kandungan atau keguguran. Resiko lain adalah orang yang belum menyelesaikan vaksinasi yang telah direkomendasikan. Lalu, bagaimana cara kita mencegahnya? Menjaga kebersihan sudah lebih dari cukup untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Tutup mulut atau hidung jika kalian sedang batuk dan bersin untuk mencegah penyebaran antar manusia. Selalu mencuci tangan untuk menjaga kebersihan diri sendiri dan agar terhindar dari infeksi oleh mikroorganisme yang ada di tangan kita, atau bahkan menjaga sistem imun dengan menghidrasi diri dan juga istirahat yang cukup. Jika sedang hamil, jangan lupa untuk selalu ke dokter agar perawatan terpenuhi, dan imunisasi lengkap pun juga disarankan. Menangani penyakit ini dengan cepat adalah hal yang krusial, terutama dengan pasien yang terkena bakterial meningitis. Cukup sekian materi tentang sistem saraf dengan integrasi keislamannya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya Livia Nurdiana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.